hidup dalam pengurapan-Mu. Setiap saat, setiap waktu, ku perlukan Roh Kudus. Genggamlah erat tanganku, ku mau hidup dalam kebenaran. Tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Tuntunan-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. We turn our eyes to You, Lord. We long for You even more. Here now, our hearts are open wide. Here now, fill this place. Come, Holy Spirit, God, as we lift all the praise and shout, Hallelujah, Hallelujah. Worship Your holy name, Jesus, unto You we proclaim, Hallelujah, Hallelujah.
Shalom. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Semua mukanya ceria semua ya. Oke, sebelum saya sampaikan pengumuman, bolehkah lihat ke kanan kiri kanan kita, berikan salam, katakan Allah kita baik. Baik, sudah cukup ya, boleh ya. Baik, selamat pagi dan selamat datang di Rose of Sharon Church Singapura. Buat Bapak Ibu yang bergabung secara online juga selamat pagi dan selamat bergabung dengan gereja kami Rose of Sharon Church Singapura. Pagi ini sebelum saya sampaikan pengumuman, bolehkah saya bertanya dulu, adakah Bapak Ibu yang tinggal di Singapura sini dan baru pertama kali hadir di gereja kami pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Aduh, jangan malu-malu. Ada di sana. Satu ada, boleh angkat tangan dulu, tahan dulu tangannya. Ada di sini ada dua. Di sini ada satu, angkat tangan dulu boleh. Boleh Asar, boleh berikan welcome card-nya. Boleh angkat tangan, tahan dulu tangannya, Bapak Ibu boleh. Depan ada satu sini di sebelah kiri, ada satu. Ya. Oke, buat Bapak Ibu yang datang dari luar Singapura, saya tahu hari ini banyak tamu, ada yang dari Surabaya, dari Bogor, Jakarta. Welcome home juga, ini adalah rumah Anda di sini. Mari teman-teman kita sambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir dengan sambutan terhangat kita dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Welcome home. Baik, di gereja kami kita ada Connect Group, suatu komunitas rohani di mana Anda bisa bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Kalau Anda memerlukan info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Asar ataupun teman-teman yang berjaga di luar. Buat teman-teman yang sudah menerima welcome card, nanti setelah saya ibadah bisa berkunjung dulu ke welcome corner kami yang ada di sebelah kiri saya nanti. Dan di sana Anda bisa menanyakan info-info tentang gereja kami, dan kami juga ingin berkenalan lebih lanjut lagi. Kalau Bapak Ibu memerlukan doa, kami juga ada corner prayer di luar. Anda bisa datang di tempat tadi sebelah kiri saya nanti. Hari ini kita ada Holy Communion. Buat Bapak Ibu yang bergabung secara online bisa menyiapkan biskuit dan air untuk bisa bersama-sama dengan kami nanti mengikuti acara Holy Communion. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Philip Mantova melalui live streaming. Nanti di ibadah yang kedua kami menyediakan alat menerjemah secara elektronik. Persembahan adalah merupakan bagian dari ibadah kita. Bapak Ibu diberikan kesempatan memberikan ibadah selesai ibadah nanti dengan cara men-scan QR code di depan bangku, ataupun kalau Anda memerlukan amplop bisa meminta angkat tangan, nanti Asar akan memberikan amplop kepada Bapak Ibu sekalian. Jadwal ibadah, kita setiap minggu ada ibadah jam 9 dan jam 11. Kemudian di jam 11 kita juga ada Eagle Kids. Dan jam 1 nanti kita ada ibadah AOG. Kemudian Bapak Ibu ada 2 tanggal yang perlu diperhatikan ya. Besok pagi jam 5.30 pagi kita ada Breakfast with God. Jam 5.30 pagi di Mapex Building. Kemudian 1 tanggal lagi, di Sabtu depan tanggal 20 Januari kita akan ada CG Explosion. Kalau Anda memerlukan info lebih lanjut lagi, Anda boleh menanyakan kepada CGL masing-masing ataupun nanti bisa bertanya kepada para petugas yang ada di depan. Itu saja pengumuman buat hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih Engkau pertemukan kembali kami pagi hari ini di Rose of Sharon Church Singapura. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan menerima pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah pertemuan hari ini mengubahkan hidup kami untuk bisa semakin lebih serupa dengan Engkau Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat,
Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Shalom, happy Sunday church. Let's stand up together and praise Him together. Go! Woo! Ada sukacita, amen. Percaya Allah kita Allah yang hebat, amen. Say hallelujah! Woo! Let's sing, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Hey, yeah. Let's sing from the top, church. Berkuasa, berkuasa di bumi surga. Hey, yeah. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Clap your hand in the air, church. Let the music praise the Lord. Go! Tuhan kita Tuhan yang hebat, amen. Sorakan haleluya one more time. Haleluya. Let's declare it, church. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia tenaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, hey, dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sing it one more time, church. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita.
the center, where joy and peace abound. It's in the name. It's in the name. Let's declare it, church. Everybody sing. The name of the Lord is a strong tower, a strong tower for me. Oh, the name of the Lord is a strong tower, a strong tower for me. That I run to when I'm sad. Woo! There is no other name. Oh, let's sing from the top, church. There is a place where freedom can't be found. It's in the name. It's in the name. It's in the name. There is a shelter where joy and peace abound. It's in the name. It's in the name. Everybody sing. The name of the Lord is a strong tower, a strong tower for me. Oh, the name of the Lord is a strong tower, a strong tower for me. That I run to when I'm sad. Let's sing, church. There is no other name. Oh, when I speak your name, your presence comes in when I speak. When I speak your name, something happens. Miracles happens when I speak. When I speak your name, captives are set free. Deliverance is released when I speak. When I speak your name, demons tremble, mountains crumble when I speak. The name of the Lord is a strong tower, a strong tower for me. Oh, the name of the Lord is a strong tower, a strong tower for me. That I run to when I'm sad. Let's sing, church. There is no other name. Oh, shout hallelujah. Woo! Church, you may be seated. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. And I speak your name. I just want to speak the name of Jesus. Let's sing together, church. Over the twists and start to break. Declare it, there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, it is. Break every stronghold.
shine to the shadows, burn like a fire. I invite you stand and sing with us, church. Ooh, I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. 'Cause every soul are captive by depressions. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. Give a bigger crowd to our God. Hallelujah. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. Sing your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine to the shadows. Burn like a fire. Sing it one more time, church. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Ooh, I speak your name, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's declare it, church. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy.
Jesus, for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in the Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, let's worship Him, church. Oh, I speak Your holy name, Lord. Jesus for my family, Jesus for my church. Oh, hallelujah. We lift You high, Jesus. Oh, we lift You high, oh God. We worship You. Oh, yes, we praise You, Lord. Yes, we worship You, yes, we praise You, Jesus. We praise You, oh God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sing it one more time, church. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus in the home, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Yesus, Engkau mulia di tengah-tengah kami. Kami undang Engkau secara pribadi untuk beracara lebih lagi
di tahun yang baru ini, melebihi tahun yang lalu, ubahkan hati kami semakin menjadi serupa denganmu. Sebab kami rindu membangun hubungan pribadi kami di awal tahun ini sehingga kami tidak salah jalan. Dan kami rindu memiliki hubungan yang semakin intim dan dekat dengan Tuhan. Kami ingin bergaul akrab. Dan Tuhan akan mewahyukan, menyatakan pribadinya dan perjanjiannya kepada orang-orang yang mencari Dia. Makasih Tuhan, sampaikan sabdamu, berbicaralah kepada umatmu, beri kami pengajaran dari hatimu, sembunyikan hambamu di balik salibmu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita tercinta, praise the Lord, silakan duduk. Kita akan memulai dulu dengan menyaksikan sebuah laporan singkat tentang kegiatan Mawar Sharon Peduli di akhir tahun yang lalu. Atau awal tahun ini ya, saya lupa. Pokoknya yang tentang petugas kebersihan itu ya. Akhir tahun lalu ya, mari kita saksikan yang satu ini, silahkan. Acara ini sangat luar biasa sekali. Kita mengetahui Surabaya ini tidak dapat dikerjakan oleh satu pihak. Ada juga yang memiliki latar belakang behind the scene-nya. Dan tentunya untuk kita melihat kesejahteraan kota harus terjaga dari semua bagian. Sekarang kita semua tahu kalau nggak ada satupun jasa itu yang disembunyikan di depan Tuhan. Pasti Tuhan memperhatikan kita semua ya. Tuhan berkati. Hari ini kita diajarkan bagaimana sebagai manusia beragama kita saling membantu satu dengan yang lainnya. Dan hari ini menyambut hari Natal, dari Gereja Mawar Sharon memberikan bantuan kepada seluruh warga kota Surabaya, tidak pernah melihat dari agama apapun itu. Terima kasih semuanya. Bangga, terus senang, bahagia. Senang, saya dari sini. Haleluya. Puji Tuhan untuk Yayasan Mawar Sharon Peduli yang terus bergerak. Kita akan terus jadi berkat di komunitas dan di kota kita masing-masing. Semua yang live streaming hari ini saya ucapkan shalom kepada Anda semuanya. Di kota-kota berbeda tapi kita di hadirat yang sama, termasuk yang pemirsa televisi, yang di YouTube juga, yang di setiap sosial media. Tuhan memberkati kita semua. Kita kasih welcome home untuk semua orang. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Puji Tuhan. Senang sekali untuk bisa kembali ke gereja sendiri menyampaikan firman. Awal tahun ini sudah sibuk sekali bagi kami. Kesana kesini, Tuhan tidak pernah berhenti bergerak. We are on the move, gereja kita terus jalan melaksanakan amanat agung dari segala sudut pandang. Kami bersyukur sekali untuk dukungan jemaat di tahun 2023. Tahun 2024 mari kita sama-sama berlari dengan Tuhan. Amin. Dan jangan lupa besok pagi seperti yang diumumkan tadi, 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di tempat ini dan di GMS masing-masing, setiap tempat ada onsite-nya, kita bertemu di udara, kita adakan breakfast with God, kita mau memulai tahun 2024 dengan benar, yaitu dengan mempersembahkan hidup kita sebagai korban yang harum bagi Tuhan. Dan kita tidak akan datang dengan tangan hampa, setiap kali breakfast with God diadakan, kita juga memberikan persembahan kita untuk misi Tuhan Yesus Kristus lewat gereja ini. Saya ajak kita semua mengulurkan tangan, amplop-amplop ini juga kita sediakan untuk kita dan keluarga datang membawa korban yang harum di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan, setiap kami dan keluarga kami besok pagi, subuh-subuh di tempat ini untuk mencium kaki Yesus dulu. Kami keluar dari tahun 2023 seperti Nuh keluar bahtera. Kami keluar dengan iman, kami masuki tahun ini ya Tuhan dengan perjanjian yang baru dengan Tuhan. Kami ingin Kau mencium persembahan harum, yaitu hidup kami dan apa yang berharga yang kami bawa untuk misi.
Bapa Sorgawi, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Seharian ini saya mau membangun hubungan kita, hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Awal tahun apa yang paling penting untuk kita bicarakan kalau bukan hubungan dengan Tuhan. Karena itu kita akan belajar refleksi dari hubungan Nuh dengan Tuhannya. 1, 2, sampai 5, semua ibadah berbeda-beda. Kita mulai dulu dengan Kejadian pasal yang ke-6, ayat 9 sampai 22. Saya beri judul di kebaktian pagi ini, Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Kita akan baca ya, nanti ayat per ayat, berapa ayat saya baca, berhenti di mana, kalau saya lupa tolong ingatkan saya di ayat terakhir tadi, ayat berapa itu. Ayat 9 dulu, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ayat 9 saya bahas dulu. Inilah riwayat Nuh. Ini nggak main-main. Inilah riwayat seorang petani. Zaman dulu hanya ada 2 profesi. Yaitu petani, lalu habis itu peternak. Kain dan Habil, dua-dua anak Adam dan Hawa, yang satu mempersembahkan korban dari hasil buminya, yang satu dari ternaknya. Nuh juga turun-temurun belum jauh dari Adam itu. Tapi Nabi Nuh bisa buat kapal. Jadi ayat ini sendiri sudah tidak masuk akal. Seorang petani membuat vessel. Ini aja sudah membuat pikiran saya seperti blow up, sudah meledak. Dari perjanjian lama itu kita melihat mujizat Tuhan dan jangan kasih Tuhanmu itu batas dalam hidupmu. Seorang yang berkecimpung di agrikultur, beratus-ratus tahun zaman dulu orang hidupnya ratusan tahun usia. Tapi waktu Tuhan berkata sama dia, kamu buat kapal, dia percaya, terjadilah. Kita nggak boleh ngawur. Tapi di tahun pergeseran yang hebat dan besar ini ada berbagai macam mujizat yang tidak masuk akal yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Kalau Tuhan memberitahu kepada kita, aku akan memakaimu begini, jangan bantah. Kalau Tuhan berkata, kamu harus berubah, percayalah, Dia yang suruh kita berubah, memberi kita kuasa perubahan itu. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Dia seorang yang benar dan tidak bercela. Masa sih? Kalau kita baca nanti ayat-ayat berikutnya, di kebaktian terakhir yang nanti malam hari ini, saya akan bahas bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan. Nuh punya celah. Kita semua tahu, saya kasih bocoran. Nuh itu pertama kali mencicipi anggur, dia suka, lalu nanti berlebihan, lalu dia mabuk, lalu dia sempat telanjang dilihat sama putranya sendiri. Bukan berarti orang kalau di mata Tuhan benar dan tidak bercela itu dia tidak belajar dari kesalahannya. Kesalahan apapun yang Anda sudah alami di belakang itu sudah gak relevan. Yang penting Anda belajar daripadanya. Nuh juga tidak sempurna. Benar dan tidak bercela itu bukan berarti sempurna. Gak ada orang sempurna di dunia. Yang ada hanya orang yang belajar. Selamat, Anda dan saya masih mau belajar dari Tuhan. Dari kebenaran yang terutama, bahkan dari kesalahan. Dan orang yang paling smart adalah orang yang belajar dari kesalahan orang lain. Tidak usah diulang dalam hidupnya. Selama kita mau belajar, janganlah hukum dirimu. Jangan hukum diri sendiri. Karena Tuhan belum give up. Tapi orang yang menyerah itulah yang telah melepaskan Tuhan. Tapi selama Anda tidak menyerah dan Anda tahu Allah tidak pernah give up atas hidupmu, Dia tidak pernah menyerahkan hidupmu pada setan. Lawan. Apapun yang selama ini menjatuhkanmu, minta kuasa Roh Kudus di situ. Nuh ini luar biasa, bukan berarti dia tidak ada kesalahan. Dia adalah orang yang benar dan tidak bercela. Artinya dalam bahasa Inggrisnya, and Noah was pure. Pakai kata murni. Yang penting respon hati. Segala sesuatu yang kita alami dalam hidup kita, responi Tuhan. Respon itu pilihan pribadi. Kondisi sikon di sekeliling kita, itu adalah kedaulatan. Kita nggak punya kuasa dalam hidup ini lebih daripada pilihan bebas kita. Nasib itu tidak ditentukan oleh nasib kita. Nasib itu ditentukan dengan pilihan kita. Meskipun kalau kita memilih Yesus lalu hidup kita nggak mulus, it's okay.
Saya mendingan hidup saya nggak mulus tapi bersama Yesus. Daripada hidup saya baik, hidup saya itu oke, hidup saya itu berkelimpahan tapi karena melanggar firman Tuhan. Nuh orang yang benar dan tidak bercela. He was holy and pure even though he wasn't perfect. Dia itu suci di mata Allah, kudus dan murni. Karena dia selalu meresponi, bahkan ketika dia salah, dia meresponi Tuhan nantinya. Dia tetap serahkan apapun yang tersisa kepada Tuhannya. Yang penting pokoknya respon hati. Sudahlah, lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan. Kalau di belakang Anda ada cacat celah, yang penting di depan jangan cacati. Jangan celah masa depanmu. Masa depanmu itu bergantung masa kini pilihanmu. Tahukah, apa yang saya pilih sekarang ini sebentar lagi akan membawa saya ke masa depan saya. Tahukah, kebaktian satu ini sekarang sebentar lagi akan jadi masa lalu kita besok hari Senin waktu kita breakfast with God. Kita tuh selalu hidup di 3 musim waktu. Dan semuanya itu dikumpulkan di masa sekarang. Pilihanmu itu menentukan. Tempat kita berpijak sebentar lagi akan jadi sejarah. Dan di mana kita berada ini, pilihan bebas kita akan menentukan apa yang di depan nanti menjadi buah. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercacat celah. Karena respon hatinya. Respon itu Tuhan. Kalau kita sadar, kalau kita bisa, kalau kita waras, jikalau kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan mengampuni atau membenci, pilihlah mengampuni. Dikasih pilihan untuk setia kepada pasangan atau selingkuh, pilihlah setia. Nah bagian itu enggak dia utak-atik sama Allah. Itu adalah bagian respon hatimu. Dan di area itulah Tuhan memandang Nuh bersih. Karena dia sekalipun pernah gagal, dia selalu berusaha memilih jalan Tuhan. Tahun ini janganlah Anda lepaskan pertahanan. Tahun ini jangan jadi orang Kristen asal-asalan. Kalau kita mau lihat rekor kita tahun lalu, pasti ada bagusnya, ada buruknya. Tapi tahun ini pokoknya matamu tertuju ke Kristus. Tuhan beriku kekuatan agar aku selalu memilih jalan Tuhan dan bukan jalan setan. Tahun ini arahkan kompas hatimu kepada pelayanan, bukan membolos pelayanan. Ke gereja beribadah bukan menjauhi persekutuan dengan saudara seiman. Bekerja dengan rajin, kalau orang-orang yang sekolah mahasiswa, kerjakan tugasmu, bukan mencontek intinya, atau bukan malas-malasan. Pokoknya orang yang benar dan tidak bercacat celah itu menggunakan haknya, menggunakan pilihannya untuk perkara-perkara Tuhan. Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Tuhan punya komentar bahwa Nuh adalah orang yang benar di antara orang-orang sezamannya. Gampang. Kalau mau kita lihat apakah ada Yesus di hidup kita adalah coba bandingkan hidupmu dengan orang-orang sekelilingmu. Tapi jangan jadi orang yang sok suci. Jangan jadi seperti orang Farisi, aku enggak seperti orang itu. Tapi penting dari waktu ke waktu kita refleksi diri. Tahun lalu 2023, sudahkah hidupku beda dengan orang-orang yang ada di sekeliling saya? Kalau mereka menyembah berhala, apakah saya tetap setia kekristenannya? Kalau teman-temanku di tempat kerja pada korupsi, apakah aku bersih? Misalnya, jikalau dalam pelayanan, orang-orang pada dasarnya pelayanan itu, mereka itu waktu melayani bagus tapi hidupnya gak keruan. Apakah hidupku juga seperti itu? Penting sekali kita bisa compare hidup kita dengan our surrounding atau sekeliling. Apakah kita ini hidupnya beda dengan orang-orang sejaman kita? Jangan buat goal tahun ini aku jadi sempurna. Cukup jadi beda. Tanya pada dirimu sendiri, apakah aku berbeda? Itu menjadi tolak ukur kita apakah kita bertumbuh. Demikian pula orang-orang di rumah kita. Apakah mereka bisa melihat hidup kita itu berbeda dengan orang-orang sejaman kita? Atau orang-orang sejawatan? Dan tahun 2024 saya punya goal resolusi dalam hidupku. Tahun ini bukannya saya mau jadi lebih kaya, lebih terkenal, bukan. Tahun ini dan tahun lalu, nanti Desember lawan Desember, atau Januari lawan Januari,
Apakah saya hidupnya beda dengan 2023? Kalau 2023 dulu kena sedikit masalah, aku sudah langsung lesu. Tahun ini apa aku lebih kuat? Seperti Amsal katakan, kalau kau lemah pada saat dalam masalah, betapa kecil kekuatanmu. Masalah di tahun 2023 yang bisa melumpuhkanku, tahun ini apakah aku lebih tabah? Saya tidak pernah membuat target tahun ini saya nggak punya masalah. Tetapi masalah yang sama saya akan compare apple to apple. Saya akan compare kepala dengan kepala. Kalau tahun lalu aku gentar, tapi tahun ini apakah aku maju tak gentar? Saya harus bisa punya tolak ukur. Sedangkan kalau kita peduli dengan kesehatan jasmani kita, dikit-dikit kita ke lab, kita cek kolesterol, trigliserida. Orang mau cek jantung itu pakai treadmill ya kan, kalau sudah mulai berusia dilihat apakah ritme jantungnya sehat. Kenapa kita tidak bisa mengukur sendiri kesehatan rohani? Kita perlu. Tahun ini di awal Januari saya mulai banyak merenungkan. Apa yang saya mau targetkan tahun ini? Target pelayanan ada seperti Anda target kerjaan. Tapi itu semuanya bukan yang terutama, itu sekunder. Target ke satu adalah, am I different? Am I living different this year? Apakah hidupku tahun ini berbeda dengan last year, dengan tahun lalu? Saya mau bertumbuh. Problema orang Kristen adalah 40 tahun di padang gurun tapi muter-muter terus seperti orang Israel di perjanjian lama. Never. Targetkan pertumbuhan rohanimu. Orang bergaul dengan Tuhan itu gak pernah muter. Orang kalau bergaul akrab dengan Tuhan itu maju. Saya dorong Anda untuk punya ambisi itu. Ini yang saya sebut sebagai ambisi rohani. Kalau kita muter-muter terus di situ, kita buang-buang gizi sorga. Kita hanya menjadi pendengar, bukan pelaku firman, seperti tanaman yang ditanam, tumbuh-tumbuhan yang ditanam di tanah, lalu hanya menyedot gizinya tetapi tidak berbuah. Yang seperti itu akan Tuhan kutuki seperti Tuhan mengutuki pohon ara. Hidup kita harus berbeda. Dan coba lihat lagi di ayat 9 kita baca terus, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini terngiang-ngiang malah jadi judul khotbah kebaktian pertama. Hidup bergaul dengan Allah. There's one lifestyle we must all have. Satu gaya hidup kita semua harus punya. Yaitu gaya hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Jangan targetkan pengetahuan. Pakai pengetahuan firman yang Anda dapatkan untuk Anda aplikasikan. Bergaul dengan Allah itu pengenalan, bukan pengetahuan. Pewahyuan, bukan pengetahuan. Orang bisa tahu segala sesuatu, bahkan kutip ayat. Meskipun saya juga banyak memorize, banyak mengingat ayat-ayat karena itu berguna bagi saya. Pada akhirnya ketika kita dihantam sesuatu, hanya orang yang kenal Tuhannya yang akan bertindak. Tapi orang yang tahu tidak akan berbuat sesuatu. Kenapa ya teman saya punya masalah lebih berat dari saya, tetapi dia bisa percaya Tuhan, saya kok gak bisa. Itu pengenalan. Teorinya sama, kenalnya beda. Jangan berkecimpung di level belief, tapi di level trust. Bedanya kalau bahasa Indonesia dua-dua sama, yaitu percaya. Bahasa Inggrisnya beda belief dan trust. Belief itu percaya. Teorinya benar. Trust itu percayakan. Itu pengenalan. Itu pengenalan. Saya dorong Anda untuk bergaul dengan Allah tahun ini. Bukan untuk dapat sesuatu. Bergaul dengan Tuhan gak tentu dapat sesuatu yang materi. Bergaul dengan Allah juga tidak menggaransi mujizat terjadi. Tapi orang yang bergaul dengan Allah tahu hatinya. Dan dia akan selalu berjalan di poros kehendak Allah. Mujizat silih berganti, pengenalannya tetap di sana. Jikalau mujizat tidak terjadi, dia akan tetap pada Allahnya. Saya dorong Anda untuk bergaul dengan Allah tahun 2024. Jadikan goal dan ambisi setiap orang Kristen. Orang Kristen yang tidak ambisius dalam hal ini, itu orang Kristen yang mati rohani. Nuh memperanakkan 3 orang laki. Dia punya 3 sons, Sem, Ham, dan Yafet. Kita lihat sekarang ayat 11 kejadian berikutnya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 11 dan 12 tidak terlalu beda dengan kondisi dunia hari ini. Dunia tetap rusak dan malah rusak benar.
Coba lihat ya, dunia sekarang itu jauh lebih parah daripada dunia dulu. Tetapi apapun yang kita lihat hari ini gak ada sesuatu yang baru di bawah kolong matahari. Semua yang kita lihat sekarang misalnya homoseksualitas itu sudah ada dari zaman Sodom Gomora. Pembunuhan, wah malah purbakala, Kain bunuh Habil adiknya. Iri hati, dari dulu itu orang iri-irian itu. Jadi bumi itu udah rusak. Dan semua manusia, ayat 12, menjalankan hidup yang rusak. Kecuali Nuh. Dari ayat 11 dan 12 ini, orang-orang Kristen yang kerap kali menyalahkan keadaan dan lingkungan, bahwa dia rusak karena mereka, pengaruh buruk itu mempengaruhi mereka, harus baca ayat 11-12 lagi bahwa dari cerita Nuh kita belajar sesuatu, kalau kita semua punya pilihan. Seluruh bumi rusak, Nuh sungguhan terkepung, tapi Nuh tetap hidupnya benar dan tidak bercela. Berarti setiap manusia punya pilihan masing-masing. Don't blame anybody untuk kejatuhanmu. Jangan salahkan pornografi. Sebab HP Anda, HP kita tidak harus lihat itu. Pohon pengetahuan yang baik dan buruk, kalau zaman dulu satu pohon, sekarang satu HP aja sudah tahu semua yang baik buruk, bisa dipakai baik, bisa dipakai buruk. Jangan salahkan, dunia memang akan rusak. Ayat ini pun sudah berbicara dari zaman dulu, bahwa semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Tapi pilihan di tangan you and me. Tapi seluruh keluargaku tidak ada satupun yang mau sungguh-sungguh melayani. So what? Kalau Tuhan datang membawa pedang bukan damai, musuh orang itu adalah orang-orang seisi rumahnya, Anda tetap punya pilihan seperti Gideon. Ayahnya menyembah terafim. Gideon tetap pada Allah Yahweh di perjanjian lama. You have a choice, you know. Kalau semua orang sekarang sudah tidak ada yang penjaka, tidak ada yang gadis lagi, semua udah sleeping around seperti hewan. Anda mau jadi hewan? Menukarkan kemuliaan Allah yang tidak kemuliaan Allah yang kekal itu dan abadi dengan sesuatu yang semu, atau Anda mau menjadi serupa dengan gambarannya? It's your choice. It's your choice. Pilihanmu. Jikalau semua dalam pelayanan melakukan perkara-perkara yang gak baik, pelayananmu murni atau tidak itu di tanganmu. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak, except Noah, kecuali Nuh. Berarti Nuh punya pilihan seperti kita. Jangan salahkan orang lain. Orang yang bergaul akrab dengan Tuhan tidak dipengaruhi oleh sekelilingnya. Dia malah justru menjadi terang dan garam. Terang itu kalau dinyalakan di tempat gelap, dia malah terang. Gak ada yang namanya lampu yang wattnya tinggi, lalu kita nyalakan di tempat yang gelap sekali, lalu dia ikut-ikutan gelap. No. Justru di tempat yang lebih gelap, terang itu semakin benderang. Karena terang kalau dinyalakan di siang hari seperti lampu mobil kita ya gak kelihatan. Tapi kalau hitamnya hitam pekat, di jalanan terpencil tidak ada lampu listriknya. Wah, jangan salahkan. Ketika terang mengeluh sekelilingku gelap, dan dia berkata maka aku juga kompromi. Maka terang itu terang palsu. Karena Tuhan berkata dengan jelas bahwa di hidup ini kamu akan mengalami pencobaan tapi kuatkan hatimu. Dan Tuhan sendiri berkata bahwa roh di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat itu sebenarnya bunyinya begini. Satu roh yaitu roh Allah, roh kudus, roh suci di dalam diri Anda. Itu lebih berkuasa dari semua roh-roh di udara. Semua bala tentara pasukan setan dikumpulin jadi satu kemah. Masih lebih kuat roh kudus di dalam dirimu. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kita nggak harus rusak. Nggak harus rusak. Dan kita nggak perlu rusak. Orang yang bergaul dengan Tuhan punya kepercayaan. Bahwa aku akan membawa pengaruh. Aku bukan yang kena pengaruh. Aku bukan yang dipengaruhi. Latihlah. Jangan harapkan dunia lebih baik. Dunia tidak akan lebih friendly. Kita akan ditempa tahun ini.
Kiri kanan digeser, Anda tidak akan pernah tergeser. Kenapa? Karena Anda berdiri pada pihak Tuhan. Bergaulah dengan Tuhan Yesus. Anda akan melihat kuasa. Meskipun kuasa Tuhan itu tidak akan membuat hidupmu tanpa masalah, tapi kuasa Tuhan itu membuatmu bertahan dalam masalah. Bukan berarti tanpa peperangan kemenangan itu terjadi. Kemenangan itu disediakan mungkin lewat perang dulu. Jangan cepat-cepat lemparkan handuk putih. Allah tidak menyerah atas hidupmu. Seperti Nuh, bergaulah dengan Tuhan, itu kunci kemenangan. Bergaul dengan Tuhan Yesus. You know, sometimes God may allow you to be lonely and even alone. Kadang-kadang dalam peperangan rohani yang kita alami dalam hidup kita masing-masing, beda-beda tentunya, Tuhan akan izinkan kita merasa kesepian. Meskipun kita sebenarnya nggak pernah sendirian, dalam Tuhan itu kita nggak pernah sendiri sih. Satu, Tuhan bersama kita, dan selalu akan ada 5 roti 2 ikan, selalu akan ada saudara seiman yang Tuhan taruh di sana yang pas dan cukup, tidak berlebihan, dan tidak kurang dalam hidupmu. Kalau saya menoleh dalam hidup saya, nggak pernah sekalipun saya dibiarkan ditinggalkan sendirian, nggak pernah. Tuhan selalu ada orang-orang dalam hidup saya. Kadang-kadang orang-orang yang kita duga mengecewakan, tetapi orang yang tidak terduga bisa datang menghiburmu. Pokoknya dalam Tuhan itu nggak pernah kurang orang, Tuhan itu gudangnya orang. Makanya di Yesaya dikatakan orang-orang yang merombakmu, yang merusakmu akan menjauh, tapi orang-orang yang membangunmu akan datang dekat. Jangan pernah Anda merasa minder, merasa kecewa, mau bunuh diri dan sebagainya, karena selalu akan ada orang yang berkata, I believe in you. Dan kadang-kadang orang-orang tersebut, orang-orang yang tidak ada dalam kamus kita. Tapi selama ada Allah di dalam hidupmu, Anda tidak akan pernah kekurangan manusia yang dari Tuhan dalam hidup Anda. Selalu akan ada. Makanya orang kalau give up itu, orang itu pengku. Orang yang menyerah, itu bukan karena mereka harus putus asa. Orang-orang yang akhirnya lemparkan handuk putih, itu pilihan mereka. Saya dorong Anda untuk tahu bahwa orang yang bergaul dengan Allah tidak pernah dibiarkan sendirian. Tapi kadang-kadang diizinkan merasa kesepian. Semua perasaan loneliness itu sebenarnya bagus. Itu membuat kita semakin bergantung dengan Tuhan. Setiap kali saya dihinggapi dengan virus ini, rasa lonely, ruang doa akan menjadi pilihan saya. Jadi bagi saya nothing tulus, gak ada yang rugi. Ketika Anda merasa lonely, Anda tertekan, disitulah Anda akan merasa lebih butuh Tuhan. It's good sih. Bukan berarti saya bergantung dengan itu. Ada tipe orang Kristen yang harus mengalami masalah dulu, baru cari Tuhan, baru ke gereja, baru berdoa. Nah itu masalah. Itu masalah, itu gaya hidupnya salah. Gaya hidup kita harusnya sudah bergaul dengan Allah. Tapi masalah itu justru menjadi gizi penuh untuk membawa kita masuk ke dalam hadirat Allah. Jadi bergaul dengan Tuhan itu begitu. Bergaul dengan Tuhan. Kadang-kadang bergaul dengan Tuhan itu Tuhan ajak kita jalan melewati ular tedung dan anak singa. Tapi itu indahnya. Saya merasa bahwa perasaan lonely itu kadang-kadang sama Tuhan memang diizinkan. Padahal ada manusia-manusia yang Tuhan kirimkan, tapi kadang-kadang Tuhan putus hubungan. Putuskan hubungan itu sementara dalam satu periode waktu untuk membuat kita cari Tuhan dulu. Itu luar biasa. Jadi jangan anti perasaan sepi. Jangan anti perasaan sendiri, cuman jangan di-entertain. Jangan manjakan perasaanmu, lalu berkata aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, mau bunuh diri, talinya putus, gak jadi mampus. Janganlah Anda manjakan. Perasaan lonely itu gizi penuh untuk cari hadirat Allah. Untuk bergaul dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba pelajari Yesus. Yesus pada waktu ada di padang gurun sendirian, ujung 40 hari, dia dilayani malaikat. Sadarkah Anda bahwa anak Allah pun yang punya persekutuan sempurna dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tuhan dalam kondisinya sebagai manusia, Bapa utus malaikat dengan wujud yang kelihatan untuk melayani dia. Bayangkan, Tuhan itu baik sekali. He will never let you be alone this year. Tapi lain cerita dengan orang yang mengunci diri. Yang jadi seklusif. Ada pula orang-orang Kristen yang akan mundur, meninggalkan persekutuan saudara seiman, meninggalkan pertemuan-pertemuan seperti yang dibiasakan orang dan diperingatkan oleh Paulus, jangan dilakukan. Lalu habis itu mengunci pintu segalanya, dalam bahaya. Coba kalau Anda lihat semua dokumentasi tentang fauna dunia hewan, singa itu mengaum-ngaum, hendak menerkam. Dalam hal ini bukan singa Yehuda, singa ini lambang setan. Kalau singa-singa itu mau makan kerbau-kerbau Afrika, dia cari
mereka yang kesasar, yang tersesat, atau yang menjauhi dari kawanan. Meskipun gereja itu bukan Tuhan, tapi gereja itu dari Tuhan. CG itu adalah tempat-tempat pos-pos di mana kita itu ditanam. Ada pot-potnya. Sebenarnya kalau kita menjauhi itu, meskipun itu bukan Tuhan, kita semua punya Tuhan, I know, kita di rumah juga bisa sembahyang, saya tahu. Tapi ini kan juga dari Tuhan. Ini kan cara Tuhan memfasilitasi pertumbuhan. Dan Anda lihat ya, kerbau-kerbau itu ketika menjauh, mereka justru jadi mangsa. Apalagi kalau mereka terluka, si singa bau darah. Apalagi kalau ada luka hati, luka batin, salah sangka. Atau yang lemah lah, gak perlu harus luka. Apalagi setiap rusa-rusa wildebeest di Afrika itu yang baru melahirkan, itu baby-babynya hati-hati. Kalau dia gak dekat induk-induk, gak cuman dengan si mama rusa, tetapi juga dengan tante rusa, om rusa, semuanya. Itu kalau dia menjauh, semua kawanan macan itu akan melihat itu. Makanya baby rohani itu harus segera digembalakan. Harus segera digembalakan. Bukankah itu tangga-tangga Yakub ke sorga? Setiap orang sih taunya pokoknya aku punya Tuhan. Tapi nggak semua orang bisa langsung melayang hebat, langsung naik ke situ. Ada tangga-tangga ke sana. Yakub ditunjukkan di Betel. Betel itu artinya rumah Allah. Inilah tangga. Yakub berkata, inilah rumah Tuhan. The house of God serves, berfungsi seperti tangga-tangga itu. Bukan hanya kita yang naik ke situ, anak cucu kita akan naik ke sana nanti. Bergaul dengan Allah, tidak bisa kita bergaul hanya dengan Allah. Sadarkah Anda? Bergaul dengan Allah itu besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, ini bukan konflik maksudnya. Pembentukan adalah bagian dari itu, tapi bukan intinya. Maksudnya Anda berada di tengah-tengah api unggun Tuhan. Kita saling memanaskan. Kalau orang tidur sendiri dia kedinginan, tapi berbahagialah orang yang waktu tidur saling menghangatkan. Tali 3 lembar susah putus, kata pengkhotbah. Bergaul dengan Allah tidak bisa eksklusif dengan Allah saja. Saya kadang-kadang mikir loh, andai kata saya hidupnya itu lone ranger sendirian. Saya tidak berada di tengah-tengah Anda, bisakah saya survive? Bukankah umat Tuhan selalu berkata, wah imannya kuat segala, bahkan terjadi mujizat. Enggak, saya aja nggak akan bisa survive. Saya tahu itu. I need God's people. Please jangan menjauh for your own sake. Kalau saya ngomong gini motivasi saya bersih. Sungguhan. Saya tidak pernah takut kehilangan member. Karena gereja tidak pernah takut kehilangan anggotanya. Sebenarnya bukan gereja yang butuh anggota. Anggota yang butuh gereja. Pahami itu. Saya pun butuh gereja sebagai pendetanya. Saya dorong Anda. Jangan menjauh. Bergaul dengan Allah itu gak bergaul dengan Allah tok. Tapi harus bergaul. Bukan hanya bergaul dengan Roh Kudus doang atau saja. Bergaul dengan Allah itu berarti juga bergaul dengan umat Allah. Yang merombakmu akan jauh, yang membangunmu akan mendekat. Saya dorong Anda untuk lebih rajin beribadah. Untuk rajin pelayanan. Tapi atur waktu, jangan paksakan. Tuhan gak pernah minta sesuatu daripadamu, korban yang berlebihan. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang Anda tidak punya. Allah kalau meminta sesuatu dalam kehidupan umatnya, selalu meminta sesuatu yang mereka miliki. Baik itu waktu yang Anda, bukan sisihkan, saya nggak suka kata sisih. Kalau sisih itu seperti sisa. Tapi waktu yang Anda sudah kelola, time management yang bagus, ini untuk pelayanan, ini untuk kerja. Memang kalau secara kuantitas, kerja lebih banyak karena cek log di kantor kan. Kecuali kalau Anda kerja di gereja, saya ini setiap hari ke gereja loh. Setiap hari ke gereja. Kantor saya juga di gereja. Tapi secara kualitas, kalau memang bukan kuantitas karena Anda di marketplace kerjaannya, pastikan bahwa waktu-waktu pelayananmu itu kau pakai sungguh-sungguh untuk bergaul dengan Allahmu dan bergaul dengan umatnya. Jangan dipakai untuk hal-hal yang gak perlu. Dan jika terjadi gesekan itu paketnya. Pastikan itu membuatmu menjadi serupa dengan gambarannya, bukan membuatmu mundur teratur. Karena kita gak punya quantity. Pastikan kita dapat quality. Pelayanan itu harus membuatmu bertumbuh.
Sebagai pengkhotbah aja saya berkhotbah 5 kali misalnya hari ini, besok 6 pagi pukul 4.30. Jemaat bertumbuh, semoga sih ini doa saya. Kalau nggak gitu, nggak akan kami berdoa sembunyikan di balik salibmu Allah beracara. Semoga sih Anda bertumbuh semua. Saya percaya Anda semua akan bertumbuh lewat firman yang dibagikan. Tapi saya juga harus bertumbuh yang membagikan firman. Waktu saya memberitakan firman seperti ini dan berkhotbah, bukan hanya Anda yang bertumbuh, saya bertumbuh. Apa yang saya pelajari setelah nanti saya turun panggung, lalu kebaktian berikutnya. Saya punya pengalaman dengan Tuhan waktu saya berkhotbah tadi. Oh iya ya Tuhan ya, Tuhan tuh baik ya. Bahkan hal-hal yang tidak saya pikirkan terucapkan. Kalau ada hal-hal yang masih nyangkut di hati, saya turun dari sini lalu ada yang namanya post preaching stress, itu ada. Semua preacher tahu itu. Aduh, tadi kok lupa ya mau ngomong ini. Nah, saya belajar untuk memiliki penerimaan diri yang cukup tinggi. 2 macam pengkhotbah yang asal-asalan, tapi pengkhotbah yang sungguh-sungguh itu ada tantangannya, ada jebakannya. Ada perfeksionismenya di dalamnya. Pasti ada sesuatu yang saya lupa katakan. Lalu saya turun ke bawah, kok lupa, andai kata jemaat, mesti jemaat perlu dengar ini. Kasih itu ada jebakannya. Mengasihi itu kan ingin memberi yang baik, yang terbaik. Kalau kurang itu rasanya tertuduh di sini. Tapi Tuhan ajari saya untuk menerima diri. It's okay. It's not what you say. Wow, saya bertumbuh. Saya pastikan setiap pelayanan itu saya tumbuh dulu. Kalau Anda melayani, Anda harus bergaul dengan Allah. Belajar sesuatu dari Roh Kudus. Jangan cuma pikirannya, aku sambut jemaat misalnya Asher. Tapi Anda belajar untuk bersuka cita. Sedangkan hari ini mungkin kemarin Anda dapat masalah. Gimana Anda tersenyum? Anda punya 2 pilihan. Memalsukan senyum, misalnya seorang Asher. Atau Anda tetap memilih untuk tersenyum, menjadi berkat buat orang lain. Dan sisihkan dulu masalahmu. Dan percaya Tuhan akan menanggulanginya bersama dengan Anda esok hari. Bergaulah dengan Allah. Lewat setiap tool-tool yang diberi. Jangan sia-siakan waktumu dengan Roh Kudus di dalam gereja. Amin Bapak Ibu Saudara. Belajarlah sesuatu. Nah sekarang kita lihat ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai ke sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, 3 story atau 3 level. Kalau kita baca begini ya, kecuali kalau Anda arsitek atau Anda insinyur. Saya aja sebagai pendeta hamba Tuhan untuk baca gini, aduh malas ini apa nih hasta-hasta. Makanya saya jelaskan ya, semoga Anda bertumbuh lewat pengetahuan. Ayat 13 dulu saya jelaskan orang yang bergaul dengan Allah itu punya satu kelebihan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan. Ada ayatnya juga di bagian lain Alkitab, nggak usah dibuka. Orang yang Tuhan mewahyukan perjanjiannya kepada orang yang bergaul karib dengan dia. Orang yang bergaul karib dengannya akan mengetahui perjanjian Allah. Jadi satu kelebihan orang yang bergaul dengan Tuhan dan jadikan itu agenda pribadinya. Dia selalu sengaja untuk bergaul akrab dengan Tuhannya. Orang seperti itu Tuhan tidak akan lewatkan. Kalau Tuhan mau memutuskan sesuatu, dia akan berpikir begini, akankah ku sembunyikan apa yang hendak kulakukan itu kepada Abraham temanku? Tapi kalau orang tidak bergaul akrab dengan Tuhan, dia nggak akan bisa nangkep hati Tuhan. Biasanya dia akan lihat dulu perbuatan Tuhan, itu pun kadang-kadang dia salah ngerti karena hatinya tidak di posisi yang benar dan bersih. Tapi orang yang bergaul akrab dengan Tuhan itu biasanya early. Tuhan beritahu dia, karena Tuhan nggak beritahu dia, Tuhan sendiri rasa gimana. Kode pertemanan, itu Tuhan dari sisi Tuhan, dia itu setia kawan. Dia kan berkata, kok aku nggak beritahu ya sama si Bobby ya. Mungkin di sini ada yang namanya Bobby. Atau di sini ada yang namanya Pak Agus. Kenapa ya kok aku enggak beritahu kepada si ini ya Agus ini ya. Aku harus beritahu apa yang hendak aku lakukan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. You know God told Noah what he was about to do. Allah memberitahu kepada Nuh secara pribadi apa yang hendak dia lakukan. Memang di dunia ini sekarang banyak uang palsu.
Banyak lalang di tengah gandum. Jadi mesti hati-hati dengan orang Kristen yang memberikan impresi bahwa dia itu istimewa. Aku dengar gini, dengar gitu. Biasanya orang yang sungguhan dengar suara Tuhan tidak akan koar-koar. Kecuali untuk impartasikan dan sosialisasikan. Kecuali dia berada di posisi kepemimpinan yang sah. Di mana dia harus berbicara kepada orang. Atau oleh kehendak Yesus. Dalam sebuah pembicaraan, orang itu mendapatkan sebuah opening atau pintu terbuka agar bisa bicara ke kehidupan temannya. Orang yang memaksakan diri, Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong begitu. Wah, itu bukan dari Tuhan. Saya pernah sebagai hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan datang, lalu habis itu saya dapat pesan begini, saya dapat pesan begitu. Very ridiculous, saya nggak bisa jelaskan inti pesannya, tapi menurut saya sih Tuhanku nggak begitu ya. Saya tidak akan terintimidasi dengan orang berkata, demikian firman Tuhan dan Tuhan ngomong gini sama saya. Nggak akan. Sebab orang yang sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan akan berwibawa. Akan berwibawa. Dia tidak akan jadi orang yang panik dan gerusuh. Dia butuh pengakuan, dia butuh orang lain percaya bahwa Tuhan bicara sama dia. Dia akan tenang kalau Allah berbicara, berfirman kepadanya. Tapi saya coba berikan disclaimer-nya dulu bahwa akan ada orang-orang di akhir zaman ini yang ngaku-ngaku. Yang pasti kalau Allah berbicara kepada seseorang, Tuhan tidak akan melanggar firman-Nya sendiri. Jadi pengetahuan dasar tentang firman, apa yang boleh, apa yang jangan, itu jangan dilanggar. Kalau Tuhan berbicara sesuatu yang lebih spesifik, yang tidak dicatat di dalam firman, misalnya peneguhan. Misalnya arah-arah tertentu yang Tuhan ingin kita memperhatikan itu. Dan kalau itu sungguh-sungguh dari Tuhan, itu akan terjadi karena Tuhan adalah Allah yang meneguhkan perkataan hamba-hambanya dan melakukan keputusan yang diambil oleh utusan-utusannya. Tuhan tidak perlu dibantu, kita taat saja. Tetapi saya ingin menekankan setelah disclaimer-nya, bahwa orang yang bergaul akrab dengan Tuhan punya satu privilege, punya satu hak istimewa. Tuhan akan bicara kepadanya sebelum sesuatu terjadi. Tidak selalu segala sesuatu yang terjadi. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita tidak tahu apa-apa dan kita beriman melaluinya. Justru iman kita bertumbuh waktu kita tidak tahu. Tetapi kadang-kadang Tuhan akan memberitahukan sesuatu. Dan kalau Tuhan kadang-kadang memberitahu sesuatu, selalu dia beritahukan kepada orang yang bergaul akrab dengan dia. Kadang-kadangnya Tuhan itu 100% untuk orang yang akrab. Kalau Tuhan selalu harus ngomong dulu, kan Tuhan di bawah kita. Berarti kan Tuhan harus selalu kulonun sama kita dulu, atau permisi dulu. No. Tapi terkadang kalau dipandang Tuhan baik, dia harus memberitahukan kepada hamba-hambanya, dia akan memberitahu kepadamu. Hatimu buat peka tahun ini. Cari Tuhan itu kelebihannya satu. God will tell you. Jikalau tidak presisi spesifik, dia akan memberimu suatu perasaan peka, arahnya apa dari sesuatu yang Tuhan izinkan, baik itu berkat atau yang kelihatannya kutuk bagi dunia. Allah akan menunjukkan maksud ilahinya, Tuhan akan mengarahkan hatimu kepada perkara-perkaranya, dan waktu Tuhan memberitahu sesuatu, dia membuatmu ready dan membuatmu untuk bisa mempersiapkan orang-orang di sekeliling Anda. Berfirmanlah Allah kepadamu, aku telah memutuskan, I have decided, dari seluruh jutaan orang di dunia, entah berapa ya di zaman purbakala, minimal ratusan ribu, dia hanya bicara samamu. Luar biasa ya. Tapi yang pasti, disclaimer sekali lagi, jangan ngaku-ngaku Tuhan bicara lalu mengubah teori firman. Kejadian sampai Wahyu sudah tutup buku, jangan dibuka lagi. Kecuali untuk dibaca dan dipercaya. Jangan kau ganti. Gak ada orang berkata, Tuhan ngomong sama saya tadi malam, malaikat menampakkan diri. Yesus bukan Tuhan, jangan ikuti orang begitu. Karena Anda tidak lebih pangkat dari Yesus, yang harus berubah itu dirimu, jangan mengubah Yesus. Tapi kalau semua in Christ dalam Yesus, Tuhan menunjukkan sesuatu, my goodness, God will tell you. Allah akan memberitahu kepadamu. Dan kita percaya Tuhan memberitahu kepada gereja kita, bahwa tahun ini akan terjadi banyak pergeseran. Orang-orang yang memusuhimu, yang benci sama Anda akan menjadi pendukung nomor 1 nanti. Anda jangan kaget. Tapi orang-orang yang nyaman seolah-olah seperti apa, peringatkan. Jangan sampai mereka jatuh, terdahulu menjadi terkemudian nanti. Berfirmanlah Allah kepadamu, aku telah memutuskan. Dengar-dengaran dengan Tuhan. Pasang kuping rohani kita. Ayat 14 saya sekarang jelaskan tentang bahteranya sedikit. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Ada kata buatlah bagimu dalam bahasa Inggrisnya make yourself.
Tidak boleh didelegasi. Tahun ini ada hal-hal yang boleh Anda serahkan ke orang lain atau disubkonkan. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak boleh diwakilkan. Membuat bahtera, Tuhan tidak berkata, kamu sewa tukang kayu. Tuhan berkata sama Nuh yang notabene adalah petani, kamu yang buat ini, buatlah bagimu, you make it. Tanya sama Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan itu akan tahu peran. Dia akan tahu bagaimana, dia akan punya hikmat Salomo untuk bisa membedakan mana yang dia bisa subkonkan, mana yang dia harus turun tangan. Jangan cuci tangan seperti Pilatus, tahun ini Anda mesti harus turun tangan. Sebelum Anda turun tangan apa-apa, angkatlah tanganmu dalam doa dulu dan minta Tuhan upload sesuatu, download sesuatu sebelum Anda bisa uploadkan. Atau minta upload sesuatu dari Tuhan dalam dirimu sebelum Anda downloadkan kepada orang-orang sekeliling Anda. Buatlah bagimu, make yourself. Not make for yourself. Bukan buatlah untuk kamu. Bahtera tidak pernah untuk Nuh, tapi Nuh untuk bahtera dan bahtera untuk dunia. Buatlah bagimu, make yourself. Tidak boleh didelegasi. Sebuah bahtera dari kayu gofir. Tolong diingat, sebelum zaman Nuh, dunia belum turun hujan. Dari dulu yang mengairi tanah sehingga gembur menjadi tanam-tanaman tumbuh-tumbuhan, itu mata air. Belum ada hujan dalam ciptaan. Jadi Nuh waktu diberitahu, kamu bikin bahtera, dan sebuah bahtera dari kayu gofir, Nuh gak ngerti ini untuk apa ya Tuhan. Dia gak tahu. Dan bahtera itu harus kamu buat berpetak-petak, harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam, disuruh pakai ter atau pitch dalam bahasa Inggrisnya, dipakai bahan aspal yang tahan air, waterproof. Nuh itu bingung, Tuhan, air itu semua hanya di tanah gembur dan mata air untuk minum. Ngapain aku buat shoe box kayak kotak sepatu yang besar ini, raksasa. Dibuat dari kayu dan luar dalam harus dipasang, harus pakai pitch atau harus kau tutup dengan pakal atau pakai ter. Untuk apa ya? Semua itu ada simbolnya. Orang yang bergaul dengan Allah itu, apa yang di dalam tidak akan dia keluarkan. Apa yang dari keluar tidak ada. Luar terlindung dari dalam tersimpan, tidak keluar. Lihat ya orang bergaul dengan Tuhan ya. Dia itu punya pakal luar dalam. Yaitu pengaruh luar, air bah tidak akan meresap masuk ke dalam bahtera lalu mereka tenggelam mati di sana. Pengaruh dunia tidak bisa masuk ke sini. Sorry, tidak bisa. Tapi apa yang masuk ke kita nggak akan bocor keluar. Orang yang bergaul dengan Allah tapi bocor mulutnya itu nggak kenal Tuhan sungguhan. Kemuliaan Allah, kemuliaan raja dalam menyimpan rahasia. Itu di kitab Amsal. Anak-anak raja juga. Seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, yang kenal Tuhannya, apa yang masuk, tidak akan dia bocorkan. Orang yang bisa dipercaya bukan hanya oleh Tuhan, tapi oleh sesamanya. Are you like that? Sesuatu manifestasi orang yang bergaul dekat dengan Allahnya. Luar dalam ada pakal. Tapi ini bukan hanya bicara secara simbolis, tapi ini sungguhan bahtera dibuat begini. Kalau saya baca begini ini, Nuh mikir apa ya? Disuruh buat sebuah bahtera di atas gunung lagi. Dari kayu gofir. Ayat 15, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, jadi panjangnya 150 meter. 50 hasta lebarnya itu 50 hasta berarti kurang lebih 25 meter. Coba bayangkan ya, 150 meter itu panjang. 25 meter itu lebarnya, 30 hasta tingginya itu 15 meter tingginya. Jadi ini bukan seperti kapal Titanic, ini seperti kotak sepatu, tapi raksasa. Dan kalau dihitung ini ukuran-ukurannya, saya sempat iseng dan riset, setengah daripada bahtera itu, size-nya supaya memberi Anda sebuah ide, gambaran, setengah. Kenapa saya bilang setengah? Karena di petak-petakan ada kamarnya Nuh, ada kamarnya anak-anaknya, anak menantunya. Nggak mungkin lah semua dipakai untuk hewan. Pasti ada tempat untuk persediaan makanan segalanya. Jadi saya cut aja ya. Dari semua hitungan matematika konstruksi ini, 150 meter panjang, 25 meter lebar, 15 meter tinggi.
kira-kira setengah kapasitas Bahtera itu bisa menampung 136.560 domba atau kambing. Jadi itu betul-betul a big zoo. Gede itu tempatnya. Ini Nuh pasti mikir, buat apa ini? Hujan setetes pun belum pernah turun rintik-rintik di dunia. Kita sekarang ngerti air bah karena kita pernah tsunami. Zaman dulu mereka berkata tsunami itu su apa? Nggak ngerti. It takes faith untuk bergaul dengan Tuhan. Tuhan nggak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang absurd atau sesuatu yang gila. Tuhan akan melakukan, tapi Tuhan tidak berjanji melakukan semua yang masuk akal bagimu. Nggak masuk akal. Ada banyak proyek Tuhan itu nggak masuk akal di hidup kita. Makanya butuh iman. Makanya tanpa iman kita nggak bisa senangkan Tuhan. Dan disuruh buat atap pada Bahtera itu segalanya, dia berkata untuk apa? Nanti di ayat 17 dijelaskan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah. Meskipun Tuhan berfirman air bah, dia nggak tahu air bah itu apa. Wong air hujan apa aja dia nggak ngerti. Lalu disuruh bawa ini itu, saya nggak bahas lah ayat-ayat berikutnya itu, kalau saya bahas itu bisa 1 jam lagi. Saya move on, lain kali saya jelaskan. Luar biasa loh dibutuhkan iman. Ayo catat aja 3 poin rangkuman ini sebelum kita breakfast with God tomorrow morning, besok pagi. Bergaul dengan Tuhan, 1, jaga hati selalu murni di setiap situasi. Pastikan Anda dan saya selalu menempatkan diri sebagai orangnya Tuhan di segala situasi. Jangan jadi orangnya orang, orangnya Tuhan. Semua orang begitu, kita tetap pegang teguh. Aku orangnya Tuhan. Kadang-kadang disalah ngerti, kadang-kadang sendiri. Tapi kadang-kadang juga enggak, kadang-kadang juga kita menuai pujian. Jadi orangnya Tuhan. I'm God's man. I'm a man of God. Dalam hal ini, pastikan seperti Nuh. Bergaul dengan Tuhan itu berarti jaga hati selalu murni. Padahal Nuh itu sendirian. Ratusan ribu jikalau bukan juta, semuanya hidup rusak di bumi. 2, dengarkan suara Tuhan sebelum melangkah. Belajar dengar-dengaran. Pasang kuping rohani. Tahun ini. Pasang kuping rohani. Bahkan di dalam ketidaktahuan kita pun kita bisa dituntun sama Tuhan loh. Gereja kita melalui pandemi kita malah bertumbuh. Itu tuntunan. Saya nggak pernah mengerti. Kenapa sebelum pandemi itu tim multimedia kita gemuk? Bukan orang-orangnya maksudnya. Timnya. Apalagi kita waktu tahun 2020. Waktu di tempat yang lama kita baru di sana berdiri. Wah, besar pasak dari tiang. Saya nggak ngerti. Boom, pandemi bulan Maretnya kita baru ibadah 3 bulanan. Setelah itu game changernya. Kita nggak pernah tahu kan, ternyata yang namanya online ministry itu menjadi segalanya. Kadang-kadang dalam ketidaktahuan kita. Yang saya tahu adalah tim yang gemuk ini, kami cintai mereka, kami sayangi. Kami gembalakan, kami mentori, kami hidupi, kami terus taruh visi. Mana ngerti pandemi, boom, online. Di dalam ketidaktahuan pun, nggak ada orang menebak COVID itu. Nggak ada orang cukup peka. Kadang-kadang memang Tuhan sembunyikan. Tapi kita dalam ketidaktahuan pun kita dituntun Tuhan. Dan perkara-perkara yang kita tahu, harusnya kita dituntun Allah. Nggak boleh, hal-hal yang kita sadari harus diserahkan kepada Tuhan. Sebab masih banyak hal-hal yang kita tidak sadari yang akan terjadi. Makanya kalau kita terpelecok, kita kesleo, terkilir di perkara-perkara yang kita sadari, wah itu kekristenan yang sangat rendah sekali. Hal-hal yang tahu aja kita kompromi kok, belum yang tidak terduga. Janganlah bergaul dengan Allah itu dalam perkara yang kita tahu dan perkara yang kita tidak ketahui. Bagian kita di perkara yang kita ketahui, bagian Allah dalam kedaulatannya. Saya tidak mau terkilir di area-area yang jadi tanggung jawab saya. Saya mau menjadi seorang responsible man of God. Manusianya Allah yang bertanggung jawab. 3, tetap percaya dan taat ketika tidak mengerti. Gak tahu apa ini air bah, kenapa pakai pakal lah segalanya, tidak tahu untuk apa dan bagaimana. Just do it. Lakukan itu. Ya, 3 poin sini Anda taruh dalam hati. Mari kita komitmen tahun ini untuk bergaul dengan Yesus dengan sungguh-sungguh hati. God bless you and me. Mari kita semua bangkit berdiri. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berikan tepuk tangan lebih serius dengan itu. Praise the Lord. Hanya dekat Allahku,
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Hanya dekat Allah saja ada kekuatan yang baru di sana. Firman Tuhan sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Dan beberapa saat nanti kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita. Karena hati ini sumber segala sesuatu bagi orang percaya.
Dengan hati yang kudus, hati yang baik, hati yang benar, mari kita hampiri tahta Allah. Sebelum engkau menerima perjamuan kudus, mari kita bereskan hal-hal yang mungkin selama ini tanpa kita sadari, kita sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati Allah. Firman Tuhan tadi katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita persiapkan roti dan anggur bagi saudara yang menyaksikan via live streaming dimanapun Anda berada. Anda bisa mengambil biskuit, juga Anda bisa mempersiapkan air nanti untuk kita minum bersama-sama. Haleluya. Ramaya syadakara rapat. Kararapata kararapaya syadakara. Oh ya rana namaya syadakara rapata karara. Ora mata karara kararapaya syadakara rapara. Ramaya syadakara. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan sebelum kita menyatu dengan roti ini, ingat bahwa 2000 tahun yang lalu Yesus sudah menebus Anda dan saya. Seharusnya yang tergantung di kayu salib itu Anda dan saya yang mengangkat roti itu. Tapi sebelumnya Yesus sudah melakukannya untuk Anda dan saya. Kalau Anda belum siap, jangan lakukan ini. Karena ini perlu komitmen, perlu kesungguhan hati di dalam mengikut Yesus. Mengikut Yesus ada gunungnya, juga ada lembahnya. Ada prosesnya. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Kalau Anda sudah siap, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Sambil berkata, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Kalau engkau sudah siap, mari angkat anggur di tangan kanan, taruh tangan kirimu di dada. Bersyukurlah kepada Tuhan, oleh karena bilur-bilur Kristus engkau sudah disembuhkan. Bersyukurlah kepada Tuhan, oleh karena bilur-bilur Kristus. Dia tidak hanya sekedar berjanji, tapi dia mengenapi apa yang disampaikan melalui firman-Nya. Dan melalui darah Kristus di dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kemenangan terjadi, ada rumah tangga yang dipulihkan, ada hal-hal baru yang Tuhan akan sediakan buat Anda dan saya. Pandang salib Kristus, lihat kepada Kristus. Lalu Yesus mengangkat cawan anggur dan mengucapkan berkat atasnya, seraya berkata, minumlah. Inilah darahku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari angkat tanganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Naikkan ucapan syukurmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu.
Bapa, kami terima dengan iman hari ini. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami ada di posisi hari ini Tuhan. Kami tidak mau melihat kepada belakang atau menoleh lagi Tuhan. Tapi kami mau berjalan maju dan maju di dalam pertumbuhan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Karena kami yakin Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, asalkan kami bersama-sama dengan Kristus, kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, karena kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, Kau jamah setiap hati yang lapar dan haus ya Tuhan. Engkau kuatkan kaki-kaki yang lemah Tuhan. Dan Engkau balut hati yang terluka. Dan di dalam nama Yesus kami sudah menang. Kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom saudaraku, seberapa banyak Anda yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan Anda. Saya percaya setiap firman itu merupakan kekuatan yang baru. Amin. Dan sekarang mari kita persiapkan persembahan kita. Selagi Anda mempersiapkan, saya mau mengundang, jangan lupa besok pagi kita akan mengadakan breakfast with God. Ya, alamatnya Anda mohon bisa ditampilkan tim multimedia. Anda yang mau scan bisa scan dulu untuk persembahan, atau di kursi, di depan kursi Anda ada scan-nya. Nah, untuk besok pagi kita akan adakan breakfast with God. With God itu jam 5:30 pagi, ya 5:30 pagi di Singapura. Ya, Anda bisa datang tempatnya ini, Anda bisa lihat alamatnya, Anda bisa catat. Jangan lupa besok 5:30 pagi kita bawa persembahan sulung kita di hadapan Tuhan. Ya, lalu pengumuman yang kedua, minggu ini juga kita akan mengadakan CG Explosion. Ya, ini bagi leaders CG dan juga bagi jemaat anggota CG, Anda bisa hadir juga. Ya, kalau Anda bilang pastor atau kok saya belum mendaftar, Anda bisa mendaftar hari ini. Anda bisa menghubungi leaders CG Anda. Ya, karena kita rindu melihat pergerakan yang besar yang Tuhan mau kerjakan di Asia ini. Dan saya yakin Singapura juga akan menjadi wadah, akan menjadi rumah, menjadi tempat bagi saudara-saudara kita yang mau bertumbuh, yang mau sama-sama tertanam di gereja ini. Amin. Kalau Anda sudah siap, mari kita angkat amplop persembahan kita. Oh haleluya. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan God is good. Tuhan Yesus itu baik. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih. Karena di awal bulan, di tahun yang baru Tuhan. Kalau tahun lalu Engkau sudah menyertai kami, tahun ini bahkan di hari-hari ke depan Engkau tetap Allah yang sama. Karena persembahan merupakan bagian daripada ibadah. Inilah persembahan kami Bapa, yang kami lakukan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dan kami berdoa agar persembahan ini dikelola dengan baik dan benar, sehingga Injil itu boleh tersebar sampai ke ujung bumi. Dan ada hamba-hambamu Tuhan yang Engkau utus, sehingga berita damai sejahtera, berita sukacita itu boleh terdengar di mana-mana Tuhan. Dan kami yakin orang yang menabur dengan air mata pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Inilah persembahan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Anda bisa simpan kembali. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan sebelum kau menerima doa berkat ini, sekali lagi naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun situasi yang engkau hadapi, itu tidak menghalangi Tuhan untuk menopang hidupmu. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Allah yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Dimanapun kau ditempatkan, perkatakan firman Allah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai langkah-langkah orang benar. Di dalam nama Yesus, haleluya, amen. God bless you. Happy Sunday.
the savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains and wipes away my sins. With you, I feel so secure, 'cause you are my redeemer. In you, I find my peace, and I'll give you all my praise. Semua katakanmu katakan who you are, make melodies in me, songs of joy and victory. I'm breathing in this place. I turn my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. I turn my heart to sing, I move my feet to dance in the rhythm of praise. Yeah, yeah. Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. It is you, the savior of my soul, the lifter of my head. Only you, the one who breaks my chains